Menurut Vinod Rusky, seorang dokter lulusan Universitas Johns Hopkins, Maryland, minum air sambil berdiri dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, seperti tidak mendapatkan nutrisi dan vitamin dari air tersebut, yang dapat membahayakan fungsi jantung dan paru-paru. Cairan yang masuk lewat tenggorokan tidak mendapatkan proses penyaringan, karena saat posisi berdiri air mengalir dengan begitu cepat, dan kotoran yang terkandung dalam minuman juga akan ikut terbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang terungkapnya 5 fakta sains dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenaran tentang sains tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran, tetapi juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW, atau yang sering disebut dengan hadis. Al-Quran dan hadis mempunyai kedudukan dan keajaiban yang luar biasa bagi umat manusia. Segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar hal yang dibuat-buat semata, namun hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya melalui beberapa penelitian ilmiah. Berikut 5 fakta tentang sains yang dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, posisi tidur terbaik dengan menghadap ke kanan. Telah menceritakan kepadaku Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah sebagaimana kamu berwudu untuk sholat. Setelah itu, berbaringlah dengan miring ke kanan. Hadis riwayat Bukhari. Menurut penelitian ahli saraf, Dr. Tara Swart, dia mengatakan bahwa posisi terbaik untuk kesehatan otak adalah dengan tidur menyamping, khususnya ke arah kanan, karena tidur dengan posisi tersebut merupakan metode yang paling efisien untuk membuang limbah pada otak atau dikenal sebagai lymphatic system. Sistem ini sama seperti sistem pompa yang saling menopang pembuluh darah di otak dan memompa cairan tulang belakang otak dan mengalirkan limbah ke dalam sistem sirkulasi. Posisi tidur dengan miring ke kanan juga baik untuk melancarkan peredaran darah dan sirkulasi jantung. Yang kedua, larangan minum sambil berdiri. Telah mengabarkan kepadaku Abu Ghatafan Al-Murri bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa, maka muntahkanlah. Hadis riwayat Muslim. Menurut Vinod Rusky, seorang dokter lulusan Universitas Johns Hopkins, Maryland, minum air sambil berdiri dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, seperti tidak mendapatkan nutrisi dan vitamin dari air tersebut, yang dapat membahayakan fungsi jantung dan paru-paru. Cairan yang masuk lewat tenggorokan tidak mendapatkan proses penyaringan, karena saat posisi berdiri air mengalir dengan begitu cepat, dan kotoran yang terkandung dalam minuman juga akan ikut terbawa. Kondisi ini sangat buruk apabila terjadi secara terus-menerus dan pada akhirnya akan membahayakan kesehatan tubuh. Yang ketiga, mematikan lampu saat tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, matikanlah lampu-lampu kalian apabila kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu rumah kalian, tutuplah wadah-wadah kalian, serta tutup pula tempat makan dan tempat minum kalian,
Aku mengira beliau juga bersabda, walaupun hanya dengan sepotong kayu yang dapat menutupinya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut penelitian baru, sebuah penelitian menemukan bahwa cahaya alami atau buatan dalam jumlah kecil sekalipun selama tidur dapat merusak fungsi kardiovaskular seseorang dan berdampak pada kesehatan jantung dan endokrin. Mematikan lampu sebelum tidur ternyata memiliki manfaat yang luar biasa. Menurut Phyllis Z, kepala pengobatan tidur di Universitas Northeastern, setidaknya ketika seseorang sangat membutuhkan cahaya untuk tidur, sebaiknya redupkan lampu dan memakai sembarang warna lampu, sebab cahaya yang berwarna juga mempunyai efek tertentu bagi tubuh. Yang keempat, di dalam sayap lalat mengandung penyakit dan sekaligus obatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang dari kalian, hendaknya ia mencelupkan ke dalam minuman tersebut, kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Seorang dokter lulusan Universitas Kairo, Dr. Rayham Muhammad Atta, melakukan sebuah eksperimen untuk membuktikan hadis tersebut. Ia mengumpulkan 4 lalat yang masing-masing sayap kiri dan kanan dipisahkan. Setiap sayap lalat kiri dan kanan dicelupkan ke dalam tabung reaksi berlaber steril, lalu diinkubasi yang kemudian dilihat dengan mikroskop. Hasil membuktikan bahwa tidak ada pertumbuhan bakteri dan jamur pada tabung reaksi yang mengandung ekstrak sayap lalat kanan, dan terdapat pertumbuhan mikroba pada tabung reaksi ekstrak sayap kiri yang ditandai dengan kekeruhan. Hasil tersebut berhubungan dengan fakta yang logis, karena lalat memiliki banyak bakteri berbahaya di luar tubuhnya, dan oleh karena itu, untuk melanjutkan hidupnya, ia juga harus membawa bahan antibakteri. Yang kelima, larangan memakai cincin emas bagi laki-laki. Dari Abu Aflah Al-Hamdani, dari Abdullah bin Zurair, bahwasanya ia mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengambil kain sutra dan diletakkan pada sisi kanannya, lalu mengambil emas dan diletakkan pada sisi kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya 2 barang ini haram bagi kaum lelaki dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud. Larangan memakai emas tidak hanya dalam pandangan Islam saja, melainkan larangan tersebut juga dibuktikan berdasarkan fakta medis mengenai bahaya emas bagi tubuh manusia. Studi terbaru menunjukkan bahwa emas mengandung atom yang dapat diserap oleh darah lewat kulit manusia. Darah yang mengandung terlalu banyak atom emas, maka akan berpotensi menyebabkan penyakit Alzheimer dan penyakit lainnya. Larangan ini dikhususkan untuk pria, sedangkan perempuan dibolehkan memakainya, sebab umumnya seorang perempuan mengalami masa menstruasi atau haid, di mana terjadi siklus perdarahan di setiap bulannya. Melalui darah tersebut, partikel berbahaya yang terkandung dalam emas akan keluar dari dalam tubuh. Teman-teman sahabat Kalam Turas yang dirahmati Allah, inilah 5 fakta sains yang ada dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Semoga menambah pengetahuan dan jangan lupa untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.